Tolong, ya. Dari mana? Silakan. Oke, pertama-tama perkenalkan, saya Sulza Hutapaya dari Metro TV dan mengucapkan selamat dulu buat Bang Sandi yang udah berjaket hijau, sudah berlabuh nih sekocinya ke P3. Langsung saja ke Pak Mardiono mungkin atau Mas Arwan Tomafi, setelah meminang Pak Sandi, apa langkah selanjutnya? Tadi kan ada dibilang udah dikasih clue ponco, ada tugas berat. Tugas berat ini seperti apa? Kan kita tahu sudah koalisi nih sama tetangga. Apakah akan termasuk mengusung mengajukan namanya sebagai cawapres, dan tanggapan Bang Sandi kan namanya gencar masuk dalam bursa cawapres. Seperti apa tanggapan? Makasih. Ya, tadi dalam sambutan saya sudah saya sampaikan bahwa pada hari ini alhamdulillah ya Pak Sandi setelah melalui proses panjang tentunya bahwa tidak hanya hari ini yang rekan-rekan saksikan, tetapi proses itu sudah berjalan lama di mana memang kami sangat mengapresiasi Pak Sandi. Pak Sandi inilah menteri yang kalau diundang P3 ini paling kooperatif ya. Dan kemudian juga 1,5 bulan yang lalu begitu setelah Lebaran, karena beliau sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra, maka mulai ada proses due diligence dengan Partai Persatuan Bangunan ya. Tetapi karena Partai Persatuan Bangunan adalah partai kader, memang harus melalui jenjang proses yang harus diketahui semua yang menjadi visi misi Partai Persatuan Bangunan. Nah, karenanya sudah dilakukan oleh Pak Sandi selama 1,5 bulan. Dan selanjutnya nanti soal penugasan itu P3 memiliki mekanisme konstitusi sendiri, yaitu bahwa dalam penugasan-penugasan yang terkait dengan baik struktur maupun struktur itu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan nanti akan menjadi kebijakan sebuah perjuangan untuk kepentingan bangsa dan negara untuk rakyat Indonesia. Nah, tentu kita P3 menggunakan mekanisme itu, maka insya Allah rencana hari Jumat ya sampai dengan Sabtu Partai Persatuan Bangunan menggelar rapat pimpinan nasional ya dalam pembahasan persoalan menghadapi pemilu, dan termasuk di dalamnya adalah akan membahas tentang tugas apa nanti yang akan diberikan kepada Pak Sandi sebagai kader Partai Persatuan Bangunan. Begitu. Ya, kali. Boleh dilanjutkan tanggapan dari Mas Sandi terkait dengan diterima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketum, Pak Mar, Bu Sekjen, dan semua jajaran P3, teman-teman media. Pertama-tama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah 7 bulan kami bersilaturahim erat, dan 2 bulan terakhir lebih dalam proses penjajakan. Alhamdulillah hari ini saya diterima di keluarga besar P3, dan saya akan membersamai P3 untuk memperjuangkan apa yang saya temui di masyarakat, yaitu menginginkan agar kepemimpinan ke depan memfokuskan kepada isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat kita, terutama di bidang ekonomi, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi UMKM, pembukaan lapangan kerja. Walaupun alhamdulillah pembangunan ini telah mencetak hasil yang luar biasa, tapi masih ada kelompok masyarakat yang menggantungkan harapannya kepada P3 untuk memperjuangkan P3 sebagai partai yang memperjuangkan ekonomi umat, partai yang menjaga harga-harga bahan pokok dan juga mengendalikan kesejahteraan agar terus meningkat. Saya merasa bersyukur, dan mudah-mudahan hari ini hari langkah awal yang membawa berkah. Terima kasih Pak Ketum dan Bu Sekjen.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya. Boleh. Izin Mas Rio dari CNN TV. Pertama selamat juga untuk keluarga besar P3 dan juga Bang Sandi. Ini pertama untuk Pak Mardiono dulu Pak, sederhana saja. Ini hari ini menerima kader baru yang punya survei cukup tinggi untuk tingkat nasional. Ada harapan tidak Pak untuk P3 sendiri, apakah akan mendongkrak suara dari P3 yang kita tahu ini dalam berbagai survei ini kan juga dapat cukup kritis begitu Pak dalam suara nanti perolehan di pemilu 2024. Nah untuk Bang Sandi Bang izin ini saya ingin mendalami sedikit soal proses istiqoroh yang cukup panjang dari Bang Sandi, ini sudah 7 bulan nih Bang. Bang Sandi kalau kita ingat pada 2015 dulu kan ketika masuk ke politik, ini salah satunya yang diajak untuk berkonsultasi, ini kan Ibunda, sang Ibu Uno begitu Bang. Nah hari ini masuk ke P3, siapa saja yang kira-kira diajak untuk berdiskusi, apakah memang salah satunya ada tentu dari Ibu juga, apakah ada instruksi dari Pak Presiden Jokowi mungkin, dan apakah terkait juga dengan ambisi politik Bang Sandi sebagai calon wakil presiden yang memang selalu ditunjukkan Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rio dari CNN ya. Pak. Jadi tentu partai politik memang bekerja untuk mengejar elektoral ya. Nah tentu efek elektoral itu adalah menjadi bagian dari harapan bagi Partai Persatuan Bangunan. Tapi kalau saya membawa dari bahasa saya ya, itu mungkin yang kita tunggu-tunggu efek hoki ya. Karena Pak Sandi ya, efek hoki kalau bahasa saya, karena Pak Sandi itu di mana beliau selalu sukses ya dalam karirnya. Pertama sukses di Pilkada DKI Jakarta. Jadi Pak Sandi bukan hanya seorang bukan seorang entrepreneur, tetapi juga seorang politisi sejati yang sudah membuktikan dirinya, keberhasilannya bisa mendampingi dulu dengan Pak Anies Baswedan menjadi wakil gubernur di DKI. Sukses dan hoki itulah tentu menjadi harapan bagi P3 ya untuk menjadi sebuah penguatan perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Nah kemudian juga kita tahu Pak Sandi juga di Pilpres ya tahun 2019 yang lalu juga berhasil mendampingi Pak Prabowo dengan memperoleh suara yang cukup tinggi ya. Nah dari kesemuanya, dari track record perjalanan Pak Sandi ini, kemudian kalau bahasa saya ya tentu P3 mengharapkan hoki itu dibawa juga untuk menjadi keberhasilan Pak Sandi bersama-sama dengan P3. Ya tentu itu menjadi harapan Partai Persatuan Bangunan. Terima kasih. Ya. Ya. Iya, kalau targetkan P3 itu mentargetkan untuk mendapatkan suara secara nasional 11 sampai 12 juta suara. Ya. Kemudian target kursi yang untuk DPR RI kita targetkan antara 45 sampai dengan 50 kursi. Itu yang kita targetkan untuk P3 di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Dan saya yakin dengan tambah energi Pak Sandi, insya Allah P3 akan lebih mudah lagi karena di tahun-tahun pemilu yang lalu, dari mulai pemilu tahun 2009, tahun 2014 ya, kita untuk perolehan kursi seperti yang menjadi target sekarang itu sudah pernah kita capai. Itu, terima kasih. Ya, satu lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari apalaba.com. Izin bertanya ke Pak Mardiono Pak terkait setelah Pak Sandi masuk ke P3 nanti seperti apa langkah P3 untuk Pilpres 2024? Apakah nanti Pak Sandi ingin disodorkan jadi cawapres Pak Ganjar atau bagaimana Pak? Jelas Pak? Untuk cawapres Dari mana? dari apakabar.com Pak. Apakabar.com. Ya. Yang kedua untuk Pak Sandi Pak. Ini Pak terkait ini Pak, kemarin kan di Banyumas Pak Sandi bilang menerbitkan tim sus untuk perbaikan restorasi pantai-pantai di Kalimantan seperti itu. Salah satunya Pantai Bunati Pak, yang rusak parah karena tambang ilegal di situ. Nah, yang saya tanyakan itu kapan Pak untuk tim sus itu mulai beroperasi untuk merestorasi pantai-pantai yang rusak karena tambang ilegal di Kalimantan Selatan itu Pak. Itu Pak. Terima kasih. Ya, tadi jawabannya sebenarnya sudah terjawab di depan ya, bahwa P3 memiliki mekanisme nanti dalam penugasan nanti akan kita sampaikan Bapak Sandi, P3
akan dibahas dalam Rapimnas insya Allah di hari Jumat ya sampai dengan hari Sabtu. Ya, silakan nanti rekan-rekan media mengikuti nanti selama Rapimnas itu nanti insya Allah akan ada penugasan terhadap Pak Sandi sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Jadi selama 7 bulan dalam berkontemplasi, saya banyak mendapatkan dakwah dari habaib, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dari seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan saya tadi pagi sudah sungkem ke ibu, saya izin tangan beliau usianya 82 tahun, bahwa saya akan mulai langkah hari ini dan beliau menyampaikan bismillah. Saya sudah juga ngobrol sama istri saya, dan istri saya ini salah satu yang paling bahagia karena keluarga besarnya adalah P3. Dan untuk menjawab tadi, saya yakin kita semua sekarang mengusung politik amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang mengenai tadi kerusakan karena konsep politik yang diusung oleh P3, Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus membawa berkah ke alam. Jadi ini nanti akan kita tunggu. Ya, cukup ya. Maghrib ya, maghrib. Maghrib cukup ya. Vivian? KTA lagi dong Pak. Terima kasih semuanya ya. Mas Andi KTA dong. Mas Andi Satu KTA lagi. lagi ya. 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 Aduh. Untuk cawapres. Cek. Maaf saya nggak berdiri Mas Adi, soalnya nanti ngalangin teman-teman Boleh? semuanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Vita dari TV One. Sekali lagi selamat untuk Mas Andi bergabung dengan P3. Selamat berproses di sini Mas Andi. Mungkin tadi saya mau menambahkan sedikit pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab mungkin Mas. Yang pertama, saya pernah wawancara Mas Andi waktu itu. Mas Andi sempat menyampaikan bahwa berbagai macam proses politik yang dilalui Mas Andi itu komunikasinya ke Pak Presiden Jokowi. Apakah dengan Mas Andi bergabung dengan P3 hari ini sudah dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan Pak Jokowi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal posisi cawapres Mas. Ini kan kalau katanya Sun Tzu itu kan politik berbagai seni kemungkinan ya. Kalau misalnya nanti opsi A, B, C gitu ya, Mas Andi tidak dipilih menjadi cawapres, apa yang akan dilakukan? Jawabannya sudah mendapat. Saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan seperti yang saya sampaikan, perjuangan saya ini 4 hal: kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi saya akan totalitas untuk berjuang bersama P3. P3 ini tentunya setelah saya bersilaturahim sangat erat, juga mengusung sebuah semangat agar Indonesia itu ekonominya kuat, ekonominya tumbuh, terutama kalau kita lihat kepemimpinan yang diusung itu ingin membawa Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi kita ikhlas dalam berjuang, kewenangannya ada di Pak Mar. Saya sangat mengerti kewenangannya itu adalah di pimpinan partai dan gabungan partai politik. Karena itu saya ikhlas. Saya meyakini insya Allah Allah akan membukakan jalan terbaik buat P3 dan buat Indonesia. Kasih ya. Saya sedikit nambahin pertanyaan Mbak Gina ya dari TV One, bahwa konteks cawe-cawe tadi kaitannya dengan koordinasinya Pak Sandiaga atau mungkin saya selaku Ketua Umum itu adalah tidak dalam konteks politik praktis ya, tetapi bahwa apa yang dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Bapak Presiden adalah dalam konteks politik kenegaraan. Jadi Partai Persatuan Pembangunan adalah partai koalisi pemerintah, di mana pimpinan koalisi ini adalah Bapak Presiden. Jadi kalau kemudian
Partai Persatuan Bangunan atau Pak Sandiaga sebagai menteri itu melakukan koordinasi itu adalah dalam konteks politik kenegaraan. Nah, yang disebut dalam hal cawe-cawe itu adalah cawe-cawe dalam tugas sebagai seorang presiden dan kepala negara. Jadi ini harus kita pisahkan ya, tapi bukan persoalan politik praktis. Karena di dalam politik praktis tentu presiden ini harus netral. Kita dalam politik kenegaraan tentu presiden dan kepala negara memiliki kewajiban untuk segala hal yang diselenggarakan oleh negeri ini, termasuk adalah pemilihan umum. Karena tidak mungkin kalau seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kemudian urusan pemilu tidak ikut, itu tidak mungkin karena adalah presiden adalah sebagai penanggung jawab. Jadi begitu ya, konteksnya adalah beda ya. Cawe-cawe dalam konteks adalah politik kenegaraan dalam tahapan-tahapan yang menjadi tanggung jawab negara. Itu ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah bergabungnya Mas Sandi pada hari ini akan semakin memperkuat soft atau barisan Partai Persatuan Bangunan di dalam menghadapi pemilu